Ini kisah Syekh Nawawi dan gurunya yang sakti atau punya karomah. Kisah tentang Syekh Nawawi dan gurunya yang punya karomah ini dikutip dari buku Karomah Para Kiai yang ditulis oleh Samsul Munir Amin. Dalam buku Karomah Para Kiai yang ditulis Samsul Munir Amin dikisahkan, pada ujung abad ke-19 Masehi, di negeri Mekah terkenal seorang ulama besar. Ia adalah salah seorang guru besar dalam mazhab Syafi'i. Muridnya beratus-ratus orang, datang setiap tahun mengambil pelajaran agama Islam darinya, terutama dari daerah Banten, Cirebon, dan daerah Sunda. Ada juga muridnya dari tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate, dan daerah yang lain. Ulama terkenal itu juga banyak menulis kitab-kitab agama Islam, terutama dalam bahasa Arab. Namanya pun terkenal sampai ke Mesir, Syria, Turki, dan Hindustan. Bahkan, hampir seluruh dunia Islam mengenal namanya. Ia pernah diundang ke Mesir, dan di sana disambut oleh para ulama Mesir dengan sambutan penuh penghormatan. Ulama besar tersebut adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Menurut Samsul Munir Amin, sedemikian terkenalnya Syekh Nawawi, sampai namanya tercantum dalam Kamus Al-Munjid, sebuah ensiklopedi bahasa Arab yang sangat prestisius karya Louis Mauf. Masih menurut Samsul Munir Amin, dalam buku yang disusunnya, Putra-Putra Banten sendiri, jika belajar ke Mekah yang dituju adalah Syekh Nawawi. Sebab, Syekh Nawawi pun mengajar dalam bahasa Sunda. Syekh Nawawi sendiri lahir pada 1815 Masehi di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, sehingga namanya dikenal dengan Al-Bantani. Dia wafat pada 1897 Masehi di Mekah Al-Mukarramah. Dikisahkan, pada usia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mendapat bimbingan pelajaran dari ayahnya, Kiai Umar. Pelajaran yang didapatnya mula-mula adalah ilmu-ilmu dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran itu kira-kira berlangsung sampai 3 tahun lamanya. Setelah mendapat dasar-dasar pengetahuan agama, ketiga bersaudara Nawawi bersama Tamim dan Ahmad melanjutkan pelajarannya kepada Haji Sahal, seorang guru terkenal di Banten pada waktu itu. Dari Haji Sahal, mereka bertiga meneruskan pendidikannya kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta, dekat Karawang. Raden Haji Yusuf adalah seorang ulama yang menarik perhatian para pelajar yang berkelana ke seluruh Jawa, terutama dari Jawa bagian barat. Diceritakan sebelum menuntut ilmu, Syekh Nawawi yang pada waktu itu berusia sekitar 8 tahun terlebih dahulu meminta doa dan restu dari sang ibu, Nyai Zubaidah, ibunya, kemudian melepas kepergian Syekh Nawawi dengan hati penuh ikhlas, dan berharap agar anak-anaknya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Aku doakan dan aku restui kepergianmu mengaji dengan satu syarat, jangan kalian pulang sebelum kelapa yang sengaja aku tanam ini Maka setelah dapat restu dari sang ibu, Nawawi, Tamim, dan Ahmad berpamitan sambil mencium tangan ibunya sangat dicintainya. Segera, mereka pun berangkat menuju pesantren untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketika Syekh Nawawi telah merasa cukup menuntut ilmu dari pesantren Raden Haji Yusuf, ia mengirim kabar terlebih dahulu kepada ibunya. Syekh Nawawi senantiasa teringat pesan ibunya, agar jangan pulang terlebih dahulu sebelum pohon kelapa yang ditanam ibunya berbuah. Lama Syekh Nawawi menanti jawaban dari ibunya, namun ternyata tak kunjung datang jua jawabannya. Akhirnya, Nawawi memutuskan untuk pergi meninggalkan pondok pesantren itu dan mencari pondok pesantren yang lain. Bersama Tamim dan Ahmad, ketiganya kemudian sampai di pondok pesantren di daerah Cikampek, Jawa Barat untuk belajar lughat atau bahasa Arab. Di tempat belajarnya yang baru ini, ketiga kakak beradik ini diuji terlebih dahulu oleh kiainya. Ternyata, ketiganya lulus ujian dengan baik sekali. Bahkan dinyatakan tidak perlu lagi mengulang belajar di pondok pesantren tersebut. Oleh kiainya itu, mereka bertiga dipersilakan pulang. Ilmu kalian telah cukup, kalian pulanglah, sudah ditunggu ibu kalian, sebab pohon kelapa di rumah telah berbuah. Begitu kata sang kiai, seakan tahu bahwa santri-santri itu telah ditunggu sang ibu. Dari mana sang kiai mendapat berita bahwa pohon kelapa di rumah Syekh Nawawi telah berbuah? Ya, tidak lain karena karomah sang kiai.
bisa melihat sesuatu yang gaib walaupun tidak tampak di mata. Rupanya, apa yang dikatakan sang kiai dari Cikampek itu memang benar, sebab setibanya Syekh Nawawi, Tamim, dan Ahmad di hadapan sang ibu, pohon kelapa yang sengaja ditanam beberapa tahun yang lalu kini telah tumbuh dan berbuah. Maka, kedatangan mereka pun disambut dengan sukacita. Syekh Nawawi cukup lama juga dia mengembara sebagai santri kelana. Sejak pohon kelapa yang sengaja ditanam ibunya masih berupa tunas, sampai pohon itu tumbuh dan berbuah. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa lamanya Syekh Nawawi mengembara menuntut ilmu di pesantren-pesantren Jawa itu kurang lebih sekitar 6 tahun, karena pada umumnya umur pohon kelapa sampai bisa menghasilkan buah adalah 6 tahun.